Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Rizky Ruiskiris. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mereview terkait dengan bidang ilmu disiplin ilmu saya, yaitu tentang ilmu hukum. Mungkin di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari hukum itu, kemudian apa tujuan hukum itu dibuat. Kita ketahui bersama, dewasa ini dalam tatanan masyarakat dimanapun dalam segala segi kita akan menemui dan menjumpai terkait dengan hukum itu sendiri. Di mana-mana itu ada hukum. Karena kenapa? Kalau tidak ada hukum, bagaimana negara ini akan berjalan? Bagaimana terkait dengan nantinya akan banyak carut marut, akan banyak kejahatan, akan banyak penindasan dan sebagainya, dikarenakan tidak adanya suatu hukum atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan dalam masyarakat sendiri. Dalam menjelaskan pengertian hukum ini, saya mengacu pada bukunya dari Profesor Dr. Lionel Asikin yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum di edisi kedua ini punya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan mungkin mengenai beberapa pengertian hukum terlebih dahulu menurut beberapa ahli. Mungkin saya akan menguraikan terlebih dahulu dari mungkin di sini banyak sekali ya pengertian hukum. Di sini menurut Tullius Sicerco, hukum adalah akal tertinggi yang diberikan oleh alam kepada manusia tentang apa yang boleh dan yang tidak dilakukan. Itu menurut Tullius Sicerco, kemudian ahli. Jadi ada banyak ahli hukum di dunia ini yang mengemukakan terkait dengan apa sih hukum itu, apa sih pengertian dari hukum itu sendiri. Di sini menurut Tullius Sicerco menjelaskan bahwasanya hukum adalah akal tertinggi yang diberikan oleh alam untuk manusia untuk bertindak akan tindakan yang baik atau tindakan yang benar. Kemudian menurut Hugo Grotius di sini menuliskan bahwasanya hukum adalah tindakan moral yang mengharuskan kebenaran atau mengharuskan berperilaku yang baik. Kemudian menurut Thomas Hobbes di sini hukum merupakan perintah dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan dengan kekuasaan itu maka dapat dipaksakan untuk mentaati hukum. Kemudian ada lagi pendapat dari Utrecht di sini, Utrecht yang mengatakan bahwasanya hukum itu merupakan petunjuk hidup di mana tersusun atas kaidah-kaidah hukum itu sendiri, kemudian di mana kaidah tersebut memuat perintah dan larangan, di mana jika kaidah itu dilanggar maka akan menimbulkan reaksi bagi si penguasa atau pembuat kebijakan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang jika peraturan tersebut dilanggar maka akan memperoleh sanksi. Kemudian menurut Plato, hukum merupakan suatu susunan yang sudah tersusun dengan sistematis yang harus ditaati. Maka dari semua pengertian yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya hukum merupakan kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat yang mempunyai ciri-ciri perintah dan larangan, kemudian mempunyai sifat yang memaksa, dan dalam hukum itu tersendiri diakui adanya otoritas tertinggi, di mana otoritas tertinggi itu nanti diakui dalam masyarakat. Kemudian masyarakat tersebut mentaati apa yang sudah menjadi hukum itu. Jika ada suatu peraturan, kaidah, aturan hukum yang dilanggar, maka akan memberikan kewenangan kepada otoritas tertinggi untuk memberikan sanksi secara eksternal. Kemudian kalau kita sudah mengetahui tentang pengertian hukum, maka di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu bisa dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama itu tujuan etis, kemudian tujuan utilitis, kemudian yang ketiga tujuan campuran. Yang dimaksud dengan tujuan yang pertama yaitu tujuan etis,
Jika kita mengacu kepada pendapatnya dari Aristoteles, tujuan etis sendiri ini hukum semata-mata hanya untuk mencari keadilan. Jadi di sini sepenuhnya hukum itu hanya untuk mencari keadilan. Menurut Aristoteles sendiri sangat sulit untuk mendefinisikan terkait dengan adil itu ya. Jadi menurut Aristoteles keadilan itu dibagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif, kemudian ada keadilan komutatif. Keadilan distributif ini adalah keadilan yang sifatnya didistribusikan, baik itu menurut strata sosial, menurut kekayaan, menurut pendidikan dan sebagainya. Jadi sifatnya itu tidak merata, tergantung apa yang tiap orang itu punyai. Kemudian yang kedua adalah keadilan komutatif. Di dalam keadilan komutatif ini sendiri menekankan persamaan terkait dengan sama rata keadilan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Sifatnya itu disamaratakan. Itu keadilan dari komutatif berbanding terbalik dengan keadilan distributif. Kemudian tujuan hukum yang kedua yaitu tujuan utilitis, yaitu hukum itu bertujuan untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi di sini tujuan hukum lebih menekankan kepada aspek mencari kebahagiaan, atau hukum itu bertujuan untuk membahagiakan warga masyarakatnya. Kemudian tujuan hukum yang ketiga itu tujuan campuran. Di sini saya membaca teori campuran. Teori ini diatur oleh Mokhtar Kusumaatmadja. Menurut beliau, tujuan yang pertama adalah ketertiban. Kebutuhan ketertiban merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya masyarakat yang teratur. Di sini menurut Van Apeldoorn juga ditunjukkan bahwa tujuan hukum itu untuk mengatur pergaulan dari hidup manusia secara damai. Jika menurut Purnadi Purbasaraka dan Sujono Sukamto, maka tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk kedamaian, yaitu kedamaian antar pribadi yang sifatnya eksternal, kemudian kedamaian internal antar pribadi. Itu menurut. Jadi tujuan hukum yang terakhir ini atau campuran itu intinya dapat kita simpulkan bahwasanya hukum semata-mata untuk mencari atau mendapatkan ketertiban, sebagai hukum itu mengatur semua ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini ke sosial media dari teman-teman di sini. Mungkin sekian dari saya. Jika banyak kekurangan review ini, saya minta maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Selamat pagi, jangan lupa semangat, jangan lupa bahagia, Viva Justicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.